Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang praduga gue. Kenapa gue baru sadar kali ini ya? Dan ternyata seperti ini. Mengenai tentang cyber pandemic dan peralihan dari market CEX ke DEX. Ini seolah-olah menjadi sebuah penyadaran diri. Ternyata seperti ini. Jadi singkat cerita, intinya di dalam video ini, yang pertama kali gue jelasin adalah ternyata cyber pandemic ini apalah nanti yang akan terjadi di tahun 2024 ini sebenarnya fase peralihan bagaimana sebuah alasan elit global dunia itu menggiring opini kita. Supaya apa? Supaya tidak percaya lagi dengan CEX alias Centralized Exchange. Supaya semuanya itu balik lagi ke DEX. Kayak begitu ya intinya. Nah, untuk lebih lengkap ya silakan kalian tonton video ini sampai habis ya. Jika kalian bertanya tentang apa sih bedanya CEX dan DEX dan apa sih opini yang akan digiring oleh para pals dan elit global, singkat itu seperti ini. CEX itu adalah Centralized Exchange yang selama ini kita kenal. Bahkan menurut saya ya, di tahun era 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 itu hampir mayoritas 95% mungkin kalian akan bermain CEX daripada DEX atau Centralized Exchange daripada Decentralized Exchange, seperti itu ya. Nah, buktinya apa? Kalian lebih mengenal Binance, Indodax, OKX, BingX, dan beberapa market atau exchange lainnya daripada mengenal DEX. Kalau kalian nanya DEX itu apa bang jenisnya? Silakan kalian masuk ke CoinMarketCap dan masuk ke bursa di bagian ini dan klik DEX, oke? Dan itu bukti bahwasanya kita ini lebih asing dari DEX daripada CEX. Contoh, nah silakan kalian lihat di layar ini. Kira-kira kalian ini familiar atau asing tentang DYDX, Vertex Protocol, Uniswap, Orca, Kain Protocol, Uniswap, Jupiter, PancakeSwap, Radial, dan lain sebagainya nih kalian. Tuh Apex Protocol, Torchain. Nah, kira-kira asing kan dengan itu? Nah, itulah bukti bahwasanya mayoritas kita selama ini itu bermain di dalam CEX daripada DEX atau Centralized Exchange daripada Decentralized Exchange. Lalu apa relevansi hubungannya dengan cyber pandemic atau hal yang akan terjadi di tahun 2024 ini? Saya mendapat informasi yang cukup konkret alias bisa dipertanggungjawabkan. Di era sekarang, di tahun 2023 menjelang 2024 ini, semua user kripto ini sedang digiring untuk masuk ke DEX lagi daripada CEX, oke? Kalau kalian tanyakan alasan besarnya kenapa, langsung saya jawab tanpa basa-basi. Segalanya hanya tentang cuan, oke? Segalanya hanya tentang cuan dan segalanya everything about money, segalanya tentang uang itu memang benar. Karena apa? Kalau kalian tanya garis besarnya, karena fee di dalam DEX itu jauh lebih besar daripada di dalam CEX, oke? Dan pengurusan DEX itu lebih mudah daripada CEX. Ya, seperti contohnya DEX itu mustahil untuk dihack ya.
DEX itu mustahil untuk di-hack. Kalau misalkan kalian dengar DEX itu bisa dibobol, bisa di-hack dan sebagainya, itu bullshit semuanya. Itu pasti ada sebuah kesalahan sistem, entah lupa naruh ledgernya, entah peretasan di dalam PC pribadinya atau komputer pribadinya dan sebagainya. Kalau DEX sendiri itu mustahil untuk di-hack. Sedangkan kalau CheckX ini sangat banyak sekali celahnya untuk di-hack ya. Kayak gitu. Setelah kalian melihat secara garis besar kali ini ya, kita setuju dulu ya bahwasanya kalian ini lebih banyak atau mayoritas bermain di centralized exchange alias CheckX. CheckX itu ini kan DEX ya. Kalau Check ya selama ini yang kita kenal nih seperti Binance, Bybit, OKX, Bitget, KuCoin dan lain sebagainya, itu semuanya ini adalah CheckX ya, seperti itu. Oke, balik lagi ke sejarahnya. Gini ya, sebelum kalian memahami video ini, coba saya ceritakan dulu tentang sejarah kripto awal termulainya terjadi. Dahulu, pertama kali Bitcoin ditransaksikan itu yang kalian dengar tentang pizza, tentang satu pizza sama dengan 21.000 Bitcoin atau 14.000 Bitcoin dan lain sebagainya. Tahukah kalian bahwasanya sebelum adanya CheckX ya, garis bawahi, sebelum adanya centralized exchange ya, pertama kali itu adanya DEX terlebih dahulu ya. Catat. Jadi dulu sebelum adanya exchange crypto seperti Introdax, Binance atau semua yang kalian kenal, itu awal mulanya adalah DEX. Karena penciptaan awal blockchain itu memang di dalam sebuah sistem DEX ya. Lalu kalau kalian kenal sekarang seperti swap lah dan sebagainya, itu adalah evolusi dari DEX itu sendiri, tapi jenisnya sama, DEX ya. Jadi awal terciptanya kripto dulu itu memang memakai DEX semuanya atau decentralized exchange. Tapi banyak sekali kekurangan-kekurangan seperti tidak mudah untuk memakai DEX. Bahkan saya sendiri aja nggak nyaman kalau pakai DEX ya. Lalu yang kedua, user interface-nya sangat rumit. Jadi bagi orang, kalau kalian main pintu, main Introdax, main peluang, main ajaib, itu berbeda banget dengan interface-nya DEX ya. Karena DEX itu sangat rumit ya, tampilan DEX itu. Akhirnya semuanya itu berpindah terhadap CheckX. Akhirnya ada Binance, ada Introdax dan sebagainya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, banyak sekali problematika yang ada di dalam CheckX tentu saja ya. Seperti kebijakan-kebijakan yang gak masuk akal ya, kayak Introdax, Binance dan sebagainya kayak gitu kan. Terus gampang sekali di-hack dan kehilangan kepercayaan itu yang paling ada di dalam problematika masa sekarang. Jadi entah itu cyber pandemic ataupun apapun nanti, bisa jadi ini adalah sebuah opini kita untuk supaya tidak percaya dengan CheckX lagi, supaya tidak percaya dengan central exchange. Feeling saya, hal yang akan terjadi di kemudian hari setelah cyber pandemic atau apapun yang akan terjadi supaya menggiring opini kita pindah ke DEX daripada CheckX, itu karena kita kehilangan kepercayaan terhadap seluruh entitas yang ada di dalam muka bumi ini. Contoh, seandainya cyber pandemic terjadi, walaupun saya juga nggak percaya ya, seandainya nih kita umpamain dulu nih, seandainya cyber pandemic itu terjadi, otomatis di dalam market CheckX itu kan tidak bisa diakses dalam beberapa kurun waktu ya. Setelah itu, tiba-tiba CheckX aktif lagi. Apa hal pertama yang pasti kalian lakukan? Semuanya sama. Orang-orang akan berbondong-bondong untuk menarik aset mereka. Sedangkan kalau misalkan bicara CheckX itu kan banyak sekali karyawan, banyak sekali sistem, banyak sekali hal yang harus dibayar dan sebagainya. Maka di semua CheckX ini, akan ada kemungkinan untuk bangkrut. Jadi hal-hal yang selama ini kalian lihat bisa jadi setelah cyber pandemic atau hal yang disetting oleh para elit global itu terjadi gitu kan, semua orang akan kehilangan kepercayaan di dalam CheckX itu sendiri. Oh iya, sebelum lanjut ya, ini ada event di dalam CoinEx ya. Event di dalam CoinEx ini totalnya adalah 186 USDT bagi pengguna baru, oke? Bagaimana cara mendapatkannya? Silahkan kalian langsung daftar saja di dalam CoinEx. Link deskripsi ada di bawah ini. Silahkan masukkan email kalian. Tinggal masukkan saja emailnya, masukkan kata sandi kalian, dan langsung akan muncul seperti ini. Dan kalau kalian nanya bagaimana cara mendapatkan 186 USDT, pertama-tama kalian harus tahu ya, event ini hanya berlangsung sampai tanggal 25 Desember tahun 2023. Jadi kalau kalian daftar setelah 25 Desember, kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan 186 USDT ini. Dan setelah kalian daftar, kalian akan diberikan sebuah misi. Contoh ya, 6 USDT ini. Bagaimana cara mendapatkan 6 USDT ini? Yaitu store
minimal 30 USDT ya. Jadi langsung kalian mendapatkan 6 USDT. Setelah itu misi kedua adalah di sini silakan kalian baca adalah waktu 7 hari setelah acara berlangsung ya, selesaikan perdagangan spot margin pertama ya. Akumulasi volume perdagangan spot 60 USDT untuk klaim hadiah. Jadi kalau kalian modal 30 USDT, kalian jual beli 2 kali aja udah mendapatkan 60 USDT volumenya. Jadi kalian bisa ngeklaim 10 USDT. Setelah itu volume perdagangan spot 6000 USDT dapat 20 USDT. 60 USDT perdagangan spot 60.000 USDT. Setelah itu misi ketiga adalah misi futures ya, ya kan? Perdagangan futures pertama akan mendapatkan 10 USDT. Perdagangan futures dengan 26.000 USDT akan mendapatkan 20 USDT. Dan 260.000 akan mendapatkan 60 USDT. Seperti itu. Sangat simpel sekali untuk mendapatkan 186 USDT. Jadi, bagi kalian pecinta gratisan, silahkan kalian daftar Coinex dan selesaikan misinya. Oke, lanjut ya. Setelah semuanya digiring opini daripada CEX pindah ke DEX, hal yang terjadi pertama adalah kepanikan massal, ketidakpercayaan kalian terhadap CEX akhirnya bangkrut dan semuanya digiring kepada DEX lagi. Tapi curiga saya adalah ini bukan masalah DEX ataupun CEX. Bisa jadi para elit-elit global exchange crypto ini sudah sadar bahwasanya CEX itu atau centralized exchange itu terlalu banyak memakan biaya daripada market DEX. Salah satu contoh kecilnya saja, market CEX sekarang itu sedang berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menurunkan fee, baik fee spot trading ataupun fee futures trading atau margin trading, di mana itu menurunkan tingkat penghasilan mereka. Belum lagi nih bagi ke para influencer yang belum lagi bayar-bayar dan lain sebagainya, gaji karyawan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita bermain dengan DEX ya, itu sangat simpel sekali bagi mereka. Kita mendapatkan keamanan penuh, itu satu-satunya kelebihan dari DEX itu sendiri. Tapi kelebihan bagi mereka itu banyak sekali. Mereka tidak perlu bayar karyawan, mereka tidak perlu bayar AIUEO, mereka tidak perlu membuat fake volume dan sebagainya kayak gitu kan. Misalkan kalian main di Orca kayak gitu kan, main di Orca. Ya udah, kekurangan kita yang menurut saya paling mendasar ada dua hal. Yang pertama, biaya yang sangat mahal ketika kita bermain di dalam DEX atau decentralized exchange itu fee-nya mungkin 5 hingga 10 kali lipat daripada centralized exchange. Ya, lalu yang kedua, user interface-nya sangat hard atau sangat sulit sekali bagi kita pemula atau selevel saya sekalipun kayaknya males gitu ngelihat DEX ya. Jadi apa fungsi video kali ini bang? Jadi fungsi video kali ini bisa jadi memang kehancuran market CEX itu sudah disetting oleh para elit CEO exchange crypto global dunia. Jadi memang semuanya ini udah digiring semuanya opininya supaya main di market DEX aja ya. Di central exchange di mana ini fee-nya lebih mahal, liquidity provider-nya juga lebih mahal dan lain sebagainya. Bisa jadi CEX itu akan dihapuskan dan menjadi sebuah teknologi baru. Loh, tapi kan bang, seperti Uniswap itu kan memang teknologi baru. Swap memang itu teknologi baru, tapi swap itu adalah bentuk lain daripada DEX. Swap itu cuma representatif dari DEX itu sendiri. Jadi swap sama DEX itu sebenarnya nggak ada bedanya, cuma beda bahasanya saja. Seperti halnya cross margin dan isolate margin, sama-sama futures cuma memiliki sebuah peraturan yang sedikit berbeda saja. Seperti itu ya. Jadi bisa jadi semua cyber pandemic ataupun hal apapun yang terjadi itu memang sebuah settingan supaya kita digiring terhadap DEX. Kalau muter-muter akhirnya kayak gimana sih? Akhirnya ya kita tidak akan pernah bisa menemukan kenyamanan di dalam cryptocurrency lagi. Bisa jadi ini awal mulanya kripto itu hancur. Loh bang, kok lu kayak gitu sih bang? Gini bro, kita nyaman bermain kripto itu karena gampang cuan, user interface-nya gampang, terus di sisi lain adalah kita nggak ribet gitu, kita nggak diribetkan dengan biaya dan sebagainya. Nah, tetapi kok memang DEX itu terjadi lagi? Lu nggak tahu sih betapa seremnya DEX. Nggak serem sih, cuma apa-apa duit. Lu untuk mindahin order jual dan order beli itu pakai duit bro, pakai gas fee namanya, pakai fee. Jadi segala sesuatunya itu pakai duit. Jadi itu menurut saya adalah kita tidak akan mendapatkan kenyamanan kripto lagi. Dan hal yang paling jauh sekali, oke, lu pasti akan bully gua, lu akan pasti bully mati-matian gua. Ini memang terlalu jauh. Perkiraan gua nih bro, bisa jadi pada akhirnya kita dibuat tidak nyaman dengan cryptocurrency dan teknologi baru akan muncul.
Entah itu komputer kuantum lah, entah itu aset lain lah, aset yang ada di dalam komputer kuantum maksud saya ya, bukan aset digital yang ada di dalam PC sekarang. Lalu apa artinya? Artinya blockchain dan cryptocurrency sudah tidak akan dipakai lagi. Ya lo bayangin aja deh, modal kecil main di DEX itu menurut gue jadi sampah. Lo habis di dalam pinya doang. Akhirnya apa? Akhirnya tidak nyaman. Tiba-tiba Satoshi Nakamoto muncul, ngedam seluruh Bitcoin. CEO Ethereum ngedam seluruh Ethereum. Akhirnya apa? Ditinggalkan untuk terhadap teknologi baru. Seperti itu seremnya, oke? Tetapi semuanya hanya opini pribadi saya saja. Silahkan kalian berpendapat di bawah. Kolom komentar ini terbuka luas untuk kita untuk sharing sebenarnya apa sih yang akan terjadi jika cyber pandemic atau kepanikan massal itu terjadi. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan send ke teman kalian dan teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Arif Firmansyah, this is your logic, dan salam traders.